alamatnya www.ppdbsda.net. Begitu dibuka, nanti ada pilihan, ada PPDB SD, apa PDB SMP, kemudian ada video petunjuk dan sebagainya. Ya, ini diklik aja yang bagian SDN, yang lain nggak usah diklik supaya nggak bingung. Ya, PPDB SDN. Nah, begitu masuk ke dalam PPDB SDN, tadi formulirnya itu adalah kalau sudah diisi tinggal berarti membaca kemudian mengisikan. Kalau belum dapatkan formulir itu di sebelah kanan di sini ada tulisannya dokumen. Nah, dokumen itu bisa digunakan untuk mendownload formulir. Selanjutnya di print atau di fotokopi. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sekolah saya belum mendapatkan edaran dari dinas. Gimana cara ngisi atau mendapatkan formulirnya? Tidak usah lagi seperti itu. Langsung dibuka di aplikasi, kemudian klik dokumen, di-download. Berikutnya itu adalah menu yang dibuat atau dipilihkan pada orang tua atau operator TK. Itu adalah menu bagian pendaftaran. Di situ ada dua, yaitu daftar siswa baru sama status daftar siswa. Jadi setelah mengisi formulir, memasukkan datanya melalui daftar siswa baru ini. Nanti kalau sudah, tinggal lihat statusnya di status daftar siswa. Kalau enggak, ya tinggal lihat aja tanggal 29 Juni pada saat pengumuman akhir. Sekali lagi, tidak perlu menggerombol atau mengantri dari satu tempat. Kemudian formulir yang ada tadi isinya dipindahkan, ya, dipindahkan di sini SD pilihannya, kemudian nama, nomor kakak, nik dan sebagainya, ya. Istilahnya kalau zaman dulu dikepek. Nah, kalau sekarang mungkin copy paste, ya, dibaca kemudian dituliskan di sini. Oke. Kemudian kalau dalam satu sekolah, satu desa itu hanya satu sekolah atau pilihan sekolahnya hanya satu, maka pilihan yang kedua boleh diisi tidak memilih sekolah. Tapi kalau misalnya nanti takut pilihan satunya nggak terima, silahkan pilih juga pilihan SD yang kedua. Ya. Kemudian jika sudah selesai mengisi biodata, ya, ini jangan lupa ini memilih juga inputnya dari mana. Inputnya orang tua atau operator TK atau melalui operator SD supaya tidak ada data kesingsal atau data hilang. Kemarin sudah saya serahkan operator TK, kok nggak masuk? Nah, kan kebingungan mengecek. Nanti kalau ini dipilih, maka kita akan bisa membantu ngecek. Setelah selesai menginputkan data, kemudian isi juga nama, misalnya kalau ini nama penginput, kalau orang tua nama orang tuanya. Kalau ini adalah nama petugas TK, maka diisi nama operator TK-nya. Kemudian nomor telepon penginput, ini adalah nomor telepon orang tua atau nomor telepon petugasnya. Intinya jika ada data ini kurang lengkap, dokumennya kurang dan sebagainya, untuk melakukan revisi nomor telepon ini yang akan dihubungi. Sebaiknya nomor teleponnya adalah nomor telepon yang terhubung dengan WA. Ya. Setelah selesai, tekan tombol daftar baru. Oke, kemudian cek lagi, ya, daftar baru, dicek lagi apakah sudah yakin. Jika ya sudah yakin, ya sudah yakin. Belum yakin berarti bisa berhak untuk mengubah data sebelumnya. Oke, kemudian kalau sudah yakin atau permanen, kemudian tahapan berikutnya cetak bukti. Ini cetak bukti. Ya, cetak bukti, nanti hasilnya adalah bukti pendaftaran, ya. Nah, jadi bukti pendaftaran nanti ada berupa dalam bentuk
kertas yang kemudian itu adalah sebagai bukti bahwasannya sudah melakukan pendaftaran secara online. Kapan ngambil bukti pendaftarannya? Sabar, nanti akan dihubungi oleh operator TK atau operator SD kalau proses pendaftarannya sudah selesai. Jadi sekali lagi tidak perlu mengantri atau bergerombol. Kesehatan diutamakan, tetapi pendaftaran sekolah bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah mencetak bukti, bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek statusnya, ya, nanti di bagian bukti pendaftaran itu, di bagian bawah akan tertulis NIK, calon peserta didik, sama token. Token itu kayak password atau PIN. Nanti untuk melihat sekarang ini masih terdaftar atau diterima sementara di sekolah mana, dimasukkan saja NIK-nya, kemudian sama tokennya. Nah, nanti kemudian akan ada keterangan, oh masih dalam proses validasi, dalam proses input data, dalam proses perankingan. Nah, terakhir kalau sudah statusnya adalah pengumuman akhir atau pengumuman final. Ini contoh proses rankingan, ya. Kemudian berikutnya operator sekolah nanti dia akan melakukan proses yang namanya validasi, ngecek apakah datanya sudah sesuai dengan formulir, sesuai dengan KK, sesuai dengan aktenya. Kalau sudah valid, ya berarti langsung ke ranking. Kalau belum valid, maka nanti akan dihubungi melalui nomor telepon WA tadi. Pak, ini datanya ini yang belum lengkap. Silahkan melengkapi, nanti baru kemudian divalidkan. Oke, kemudian setelah semua selesai, maka berikutnya adalah ini kalau tadi datanya belum valid, maka dia melakukan penginputan ulang. Nah, setelah selesai semua proses, maka berikutnya akan tanggal 29 akan diumumkan yang diterima di sekolahnya masing-masing. Demikian sebagai pengantar sosialisasi ini. Adalah menu untuk memvalidasi data pendaftaran siswa. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan login operator. Nanti setiap SD akan kami kasih user yang nanti akan didistribusikan per kecamatan. Sudah kami siapkan. Untuk masuk ke menu validasi, Bapak Ibu tetap sama, masuk ke ppdbsda.net, kemudian masuk menu ppdbsd. Di situ ada tulisan login sekolah. Bapak Ibu bisa klik login sekolah. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti, sudah pernah menginput di tahun lalu, bisa jadi masih ingat. Jadi Bapak Ibu bisa login di sini sesuai dengan username dan password yang nanti akan dibagikan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa login. Seperti ini ya. Kemudian nanti ketika masuk akan ditampilkan dashboard atau informasi mengenai data pendaftar yang ada di SD Bapak Ibu masing-masing. Ini contohnya yang kami ambil sebagai apa namanya? Contoh itu adalah SD 4 Krian, SD Krian 4, nanti akan ditampilkan kecamatannya, Kecamatan Krian. Jadi nanti standarnya adalah SDN Krian 4 Kecamatan Krian, karena apa namanya di 400-an lebih SD di Sidoarjo itu ada yang sama desanya. Jadi kami kasih kecamatannya.
Kemudian di dashboard itu ada statistik jumlah pendaftar 5 laki-laki, 2 perempuan, totalnya ada 7. Nah, nanti untuk mendapatkan detail dari pendaftar, Bapak Ibu bisa masuk ke sebelahnya, ini ada list pendaftar. Ada dashboard, list pendaftar, kemudian nanti diklik. Ini di list pendaftar. Di list pendaftar, diklik, bisa melakukan pencarian berdasarkan NIK atau secara standar akan muncul semua di sini. Juga bisa di-sort berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan NIK, berdasarkan status validasi. Status validasinya itu ada 3, belum divalidasi, tervalidasi, atau valid. Tervalidasi itu ada juga nanti yang tidak valid. Jadi yang Bapak Ibu lakukan itu adalah melakukan validasi yang statusnya belum divalidasi. Belum divalidasi, nanti diklik detail. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat data siswa, akan di-scroll ke bawah, kemudian siswa, itu calon siswa maksudnya, itu adalah wajib mengupload KK dan akte. Jadi ada 2, akte atau surat keterangan lahir. Nah, nanti kalau ada kondisi-kondisi khusus bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Jadi yang standar itu yang diupload itu adalah KK untuk memastikan alamat. Kemudian yang kedua itu adalah akte lahir atau surat keterangan lahir untuk memastikan tanggal lahirnya. Kemudian Bapak Ibu yang harus melakukan setelah mengecek data pendaftar itu adalah memvalidasi. Hasil validasinya itu adalah gagal validasi atau tervalidasi. Atau nanti bisa jadi gagal validasi ini artinya adalah tidak valid. Jadi ada isian yang antara antara KK dengan alamat nggak sama misalkan. Nanti bisa sebelum melakukan meyakinkan itu kalau ada yang meragukan bisa telepon orang tua dulu. Nah, jika memang benar-benar tidak valid, nanti diklik gagal validasi. Kemudian jika nanti itu data sudah tidak ada masalah, diklik tervalidasi. Jika perlu keterangan khususnya yang gagal validasi, itu Bapak Ibu ketik keterangan di sini. Misalkan tanggal lahir tidak sesuai. Tapi jika memang Bapak Ibu ini mau memastikan ini agar valid, bisa mengubahkan, bisa mengkonfirmasi dengan nomor telepon yang sudah dicantumkan pendaftar atau penginput, ini tanggal lahirnya kok seperti yang benar tanggal berapa, nanti Bapak Ibu bisa mengedit langsung di sini. Jadi selain memvalidasi, operator SD juga bisa merevisi. Oke. Kemudian setelah itu proses validasi berhasil dilakukan, nanti statusnya di sini akan berubah. Bahwa statusnya itu adalah tidak valid atau valid. Dan di sisi siswa ketika ngecek nanti akan muncul juga statusnya. Jika tidak valid, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan itu tidak membenarkan, tapi instruksinya itu diminta untuk menginput ulang jika memang dia minat untuk mendaftar kembali. Logout, jika proses sudah selesai, jangan lupa untuk melogout. Dan tugas Bapak Ibu sampai tahap ini selesai, nanti anak-anak pendaftar akan langsung masuk ke proses perankingan.